Kasus ya DBD di Sika dikatakan meningkat per Januari 2023. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi, Yendi. Salam jumpa lagi ya Pak Petrus ya. Ya, Tuhan berkat. Amin, salam sehat selalu. Ya, ini kasus DBD di Sika ya dikatakan bahwa meningkat per Januari 2023. Bisa diakses datanya mungkin Bapak per Januari ini? Untuk kasus di Sika sampai dalam posisi hari ini ada 95 kasus ya. Dari 95 kasus, kemarin tanggal 30 yang dirawat itu ada di TC Ilas ada 29 kasus, di Rumah Sakit Santo Gabriel Teopanti 4 kasus, jadi yang 33 kasus dirawat. Tetapi informasi pagi ini ada yang sudah sembuh, jadi yang lagi dirawat di TC Ilas itu tinggal 26, karena yang 3-nya sudah sembuh. Sehingga yang masih dirawat itu ada 30-an. Dari kasus ini kita lihat peta masalah sejak 2019 itu yang cukup signifikan. Yang untuk total 2019 itu kita di Sika ada 620, kemudian yang menanjak KLB di 2020 itu ada 1.816 kasus dengan 16 meninggal. Kalau yang 19 itu 2019 kita meninggal ada 13. Kemudian di 2021 itu dia turunnya cukup signifikan. Itu ada 183 kasus dengan 0 kematian. Kemudian dia naik kembali di 2022 itu 466 dan 3 kematian. Masuk ke 2023 per hari ini ada 95 kasus. Ini baru awal tahun, sehingga kita cukup waspada untuk ini. Dari data yang ada ini hampir seluruh puskesmas merata ya kasusnya. Dari 25 puskesmas yang belum ada kasus itu ada 7 puskesmas. Dari 25 puskesmas ada 18 puskesmas yang kasus DBD itu yang didominasi itu puskesmas dalam kota. Dan tiap tahun itu signifikan itu sumbang kasus ini. Wolomarang, Kopeta, Beru, dan Waipare itu agak cukup naik ya kasusnya karena ini 3 kecamatan kota. Dari kita lihat kasus DBD pergolongan umur dan memang kalau kita bandingkan data 2021 itu kan bertepatan dengan COVID ya. COVID-19 lagi lonjaknya. Ada semua sekolah diliburkan. Itu berarti kita berani tekannya itu sampai 183 kasus. Kalau kita lihat di perkembangan 2020 sampai dengan 2023, karena anak-anak sudah masuk ke sekolah seperti biasa, kasus dominan itu adalah usia 5 sampai dengan 15 tahun. Itu artinya bahwa dari 2 tahun berturut-turut ini kasus terbanyak itu di usia 5 sampai 15 tahun. Sehingga kita adalah bahwa penularan paling banyak itu di area sekolah. Itu Bupati sudah mengeluarkan instruksi untuk kewaspadaan dini untuk DBD. Kemudian kemarin juga saya sudah keluarkan lagi surat untuk seluruh sekolah dan dinas PK untuk bagaimana edukasi anak-anak sekolah supaya hidup bersih, lingkungan sekolah dibersihkan, kemudian genangan air kita lakukan 3M itu, sehingga juga dari dinas kesehatan juga melakukan edukasi. Kemudian kita pola bahwa 3 tahun terakhir itu untuk penanganan ini ada kita distribusikan alat fogging itu untuk seluruh puskesmas, sehingga jika kasusnya lonjak di setiap puskesmas, kecepatan untuk memutus mata rantainya sehingga staf kita di puskesmas langsung turun fogging. Nah, kemudian kita siaga di dinas kesehatan jika puskesmas kewalahan untuk menangani, maka tim dinas kesehatan siaga untuk 1 kali 24 jam. Dari kondisi ini bahwa yang untuk kasus DBD menurut kelamin itu kita lihat di laki-laki itu cukup besar ya dengan perempuan, jadi signifikan. Sehingga kita lonjakan kasus cukup besar itu di usia 5 sampai 15 tahun dan ini harus waspada benar-benar. Sehingga juga tim gerak cepat dinas kesehatan selalu koordinasi 1 kali 24 jam dengan puskesmas. Kemudian titik-titik yang butuh support
untuk dibantu TGC, tim gerak cepatnya dinas, itu diinformasikan 1 kali 24 jam. Dan kita posisi sampai dengan hari ini sudah 95 kasus. Kita berupaya ketika dari hitungan siklus tahun 2023 ini siklusnya harus masuk siklus KLB. Ini kan kita harus waspada benar-benar, sehingga kita juga tidak tinggal diam. Bagaimana motivasi di edukasi di masyarakat melalui mimbar-mimbar gereja, tokoh-tokoh masyarakat di masjid, dan semua rumah ibadah itu kita informasikan, dan semua sekolah dan setiap institusi yang kita harapkan untuk bisa edukasi warga di sekitarnya. Dan itu dilakukan, ya mudah-mudahan maksimal ke depan kita bisa tekan kasus ini. Itulah kondisi Sika saat ini. Sangat luar biasa ya usahanya Bapak ya. Dan untuk hingga per Januari ini berarti tidak ada korban jiwa dari kasus DBD ini ya Pak Petrus ya? Per Januari ini belum ada. Saya tidak bisa jamin bahwa tidak ada. Tetapi kita instruksikan untuk semua puskesmas, fasilitas kesehatan. Jika anak atau pasien datang dengan keluhan demam, itu pertama penanganan itu harus dicurigai DBD. Sehingga penanganan pertama itu yang mengeluh demam itu DBD. Sehingga dia SOP penanganannya itu DBD. Nanti soal ada penegakan diagnosa itu hasil labornya bahwa bukan DBD, itu nanti soal lain. Tetapi yang kita harus curigai awal penanganan, kalau kasus klien kita datang itu dengan keluhan demam, itu harus fokus bahwa ini adalah DBD. Nanti penegakan diagnosa oleh dokter melalui labor itu nanti kita akan lihat kemudian. Begitu. Oke, yang pasti intinya ya semua stakeholder harus mendukung ya program Pemkab Sika sendiri untuk menekan angka DBD ini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Amin ya. Dan terima kasih Pak atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya di Florata pagi ini. Semoga selalu sukses untuk Bapak dan juga Pemkab Sika ya terkait dengan penekanan ya kasus DBD di Sika ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama kita Bapak Petrus Herlemus ya, Kadis Kesehatan Kabupaten ND terkait dengan kasus DBD di Sika ya meningkat per Januari 2023. Dan tentu sudah ya wawancara kami pagi ini dengan 4 topik yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini ya bermanfaat untuk Anda. Tetap stay bersama kami di Florata pagi ini. Saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Interaktif.